Cerita bermula dengan memperlihatkan Arthur Fleck yang sudah 2 tahun ditahan di rumah sakit Arkham State atas kejahatan yang telah dilakukannya. Dan hari itu Arthur yang hendak bertemu dengan pengacaranya pun berjalan di bawah pengawasan para penjaga. Di tengah perjalanan, para petugas pun mengingatkan bahwa Arthur telah membunuh 5 orang dan salah satunya disiarkan langsung di TV nasional. Di tengah suasana suram, Arthur bertemu dengan pasien lain bernama Lee yang menirukan gerakan menembak di kepala dengan gaya bercanda. Dan momen ini pun segera diakhiri oleh para penjaga yang dengan cepat menyeret Arthur untuk bertemu pengacaranya. Di ruang pertemuan, pengacaranya yang bernama Miriam menjelaskan bahwa mereka akan bertemu dokter bernama Deborah yang akan melakukan evaluasi penting untuk menentukan apakah Arthur sehat secara mental untuk diadili atau tidak. Dan jika diagnosisnya berubah, maka dirinya akan dipindahkan ke rumah sakit jiwa dengan keamanan tinggi. Selain itu, Marian juga menambahkan bahwa Deborah merasa yakin kalau Arthur telah mengalami trauma mendalam sejak kecil. Dan mungkin ada orang lain di dalam pikirannya, yakni seseorang yang menjadi dalang sebenarnya di balik kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan Arthur selama ini. Saat Arthur diwawancarai, Deborah memintanya untuk jujur dan menceritakan semuanya secara rinci. Lalu Deborah pun mulai menanyakan tentang 3 pria yang menyerangnya di kereta bawah tanah. Namun seperti biasanya Arthur memilih diam dan tidak merespon. Akhirnya Deborah pun mengalihkan pembicaraan ke orang yang Arthur bunuh, yaitu Murray Franklin. Dan inilah momen pertama kali Arthur memecah kesunyiannya, yang mana dirinya mengatakan bahwa musik yang dirinya dengar mengingatkannya pada saat-saat bersama ibunya. Dan dirinya masih mendengar suara ibunya di kepalanya seperti gema yang terus-menerus. Mendengar itu, Dokter Deborah menyadari bahwa sisi gelap dari kepribadian Joker di dalam diri Arthur semakin kuat setelah kematian ibunya. Karena tertarik dengan kepribadiannya, Deborah pun meminta untuk membiarkannya berbicara langsung dengan Arthur. Maybe I could talk to Joker about it. Setelah itu para penjaga pun kembali mengejeknya dengan cara mereka yang biasa. Namun Joker tetap diam, tidak terpengaruh. Lalu salah satu penjaga pun mengatakan bahwa Arthur kini pasti merasa seperti bintang, karena film tentang dirinya telah dibuat dan sekarang semua orang melihatnya sebagai selebriti. Komentar ini ternyata meninggalkan jejak di dalam pikiran Arthur yang membuatnya terobsesi dengan gagasan menjadi seorang bintang yang dikagumi. Dan pikiran ini semakin memperkuat transformasi Arthur menjadi Joker. Hari baru pun dimulai di rumah sakit jiwa yang suram, dan seorang penjaga mendekati Arthur lalu membawanya untuk bergabung dengan tahanan lain yang sedang berkumpul untuk bernyanyi. Dengan harapan melalui melodi-melodi tersebut Arthur bisa menemukan kedamaian dan kepuasan. Kemudian para penjaga pun meminta agar Arthur mau bergabung dengan pasien lain dan bernyanyi bersama mereka. Yang mana di antara kelompok tersebut Arthur melihat seorang gadis yang sebelumnya menarik perhatiannya, yaitu Lee. Karena penasaran, kemudian Lee pun bertanya apakah dirinya benar-benar Arthur. Kemudian Arthur pun mendekat dan Lee pun memperkenalkan dirinya. Tanpa pikir panjang, kemudian Arthur pun mengakui bahwa dirinya telah membunuh 5 orang dan yang terakhir dirinya bunuh di siaran TV nasional. Meskipun sebenarnya ada satu korban lagi, yaitu ibunya yang belum diketahui oleh orang lain. Mendengar itu, Lee tetap tenang dan mengatakan bahwa dirinya telah menonton film tentang Arthur setidaknya 20 kali dan sangat menyukainya. Bahkan Lee mengaku kalau dirinya adalah penggemar berat. Dalam percakapan itu, Lee pun menceritakan kisahnya sendiri bahwa ayahnya sering memukulinya hingga ayahnya meninggal beberapa tahun lalu. Setelah itu, Lee pun membakar gedung tempat dirinya tinggal yang membuat ibunya mengurungnya di rumah sakit jiwa. Selain itu, Lee juga mengungkapkan kalau dirinya sangat suka ketika melihat Arthur menembak Murray Franklin di acara TV itu. Dan mulai saat itu Lee pun merasa kalau dirinya tidak sendirian di dunia ini karena mereka berdua sama memiliki sesuatu yang gelap di dalam diri mereka. I don't feel so alone anymore. Namun percakapan itu tiba-tiba terhenti ketika Sullivan datang untuk membawa Arthur menjalani pengobatan rutinnya. Tak lama kemudian Arthur kembali jadi berita, yang mana hasil evaluasi mentalnya mengungkapkan bahwa Arthur dianggap sehat untuk diadili dan jaksa akan menuntut hukuman mati untuknya. Berita ini pun dengan cepat menyebar di rumah sakit jiwa dan menjadi bahan lelucon di antara narapidana lain. Tetapi Arthur tidak terpengaruh, kemudian dirinya pun menghubungi pengacaranya dan memberitahu bahwa
wartawan telah berusaha menemuinya. You know they've been out there all week to see me. Namun Marian mengatakan bahwa Arthur harus menunggu hingga mereka mengatur wawancara resmi sebelum persidangan. Setelah itu Arthur memutuskan untuk menonton film. Kemudian Lee memintanya untuk keluar sebentar, akan tetapi Arthur menolaknya karena takut ditembak. Lantas Lee pun pergi sendiri dan menyalakan api di belakang mereka, kemudian kembali duduk di samping dengan tenang. Dan ketika api menyala, mereka pun berlari keluar dari penjara. Kemudian saat itu mereka pun menari di jalan, namun kenyataannya mereka tidak benar-benar melarikan diri dan mereka hanya merayakan hal itu terlalu dini. Sementara di luar wartawan mengambil foto mereka dan keduanya pun kembali diseret ke dalam penjara. Kini Arthur dan Lee pun dihukum, namun mereka tidak peduli dan hanya tertawa seperti orang gila. Tak lama Lee pun mengunjunginya setelah salah satu penjaga mengizinkannya masuk. Dan di sini Lee memberitahu Arthur bahwa waktunya di penjara tidak lama lagi karena dirinya akan segera dipulangkan. Disebabkan para dokter merasa kalau Arthur memberi pengaruh buruk pada Lee. Tapi sisi baiknya sekarang Lee bisa hadir di persidangan Arthur setiap hari hingga dirinya bebas. Kemudian saat itu Lee pun mulai merias wajah Arthur, mengubahnya menjadi Joker. Sambil melukis wajahnya, Lee berbisik kalau dirinya ingin melihat sosok pria di balik topeng Joker. It's just us now. Setelah itu Arthur pun bertemu dengan pengacaranya yang memberitahunya bahwa kini Lee telah dibebaskan dari penjara dan sekarang sedang memberikan wawancara tentang hubungan mereka. Kemudian Marian pun menjelaskan bahwa untuk wawancara resmi, Arthur harus bertindak seperti orang biasa, bukan sebagai Joker. Dan selama wawancara, Paddy mengulas semua kejahatan yang dilakukan oleh Arthur, bahwa dalam waktu 4 minggu Arthur telah membunuh 5 orang. Kemudian Paddy pun bertanya, apakah Arthur masih ingin mati, mengingat kini dirinya dijatuhi hukuman mati dan akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun Arthur menjelaskan kalau itu hanya masa lalu dan dirinya tidak menginginkan hal yang sama lagi. Dan Arthur menyampaikan kalau Paddy sama saja dengan Murray yang hanya ingin membahas kesalahannya di masa lalu, bukan seperti apa Arthur sekarang dan betapa dirinya telah berubah. Kemudian Paddy bertanya bagaimana Arthur berubah. Arthur menjawab kalau sekarang dirinya tidak merasa kesepian lagi, yang mana dirinya memiliki orang yang spesial. Lalu Paddy pun menunjukkan kabar dengan foto mereka berdua saat mencoba kabur. Melihat gambar itu Arthur pun mulai bernyanyi, yang mana dalam lagunya Arthur menyatakan bahwa dirinya sedang jatuh cinta dan kini dirinya punya seseorang yang spesial untuk dinyanyikan yang membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Waktu terus berlalu dan akhirnya hari persidangan pun tiba. Dan ketika sampai di sana dirinya melewati kerumunan pengikut yang menggunakan kostum badut sebagai bentuk penghormatan. Akhirnya persidangan pun dimulai dengan penjaga juga ikut mengikuti siaran langsungnya. Melihat Arthur menengok ke sekeliling, hakim pun menanyakan apakah Arthur baik-baik saja. Arthur menjawab bahwa dirinya baik-baik saja, hanya saja dirinya sedang mencari seseorang. Di mana jawaban ini membuat mereka tertawa dan mengejeknya. Saat sidang dimulai akhirnya Lee pun datang meskipun terlambat. Kemudian pengacara lawan pun mulai berbicara, menyatakan bahwa menurutnya Arthur tidak psikotik dan sepenuhnya sadar akan tindakan yang dilakukannya saat melakukan kejahatan. Menurutnya Arthur hanya berpura-pura memiliki gangguan mental dan sebenarnya hanya menderita 4 masalah utama, yaitu kurangnya empati, depresi, kecemasan, dan gangguan ringan. Pada saat itu pengacara Arthur pun maju dan bertanya berapa lama wawancara Arthur berlangsung, dan jawabannya adalah sekitar 2 jam. Namun pengacaranya tahu dengan pasti bahwa durasinya tepat 89 menit. Kemudian Marian pun mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang bisa membuat kesimpulan besar dalam waktu 89 menit tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup Arthur. Marian menjelaskan bahwa mereka tidak tahu tentang trauma yang dialami Arthur sepanjang hidupnya. Dan mereka juga tidak tahu bahwa pemerintah menelantarkannya dan malah mengirim Arthur kembali ke tempat di mana dirinya mengalami trauma terburuk ketika masih berusia 7 tahun, yakni menjadi korban
kekerasan fisik dan juga pelecehan psikologis. Menurut Marian, Arthur menciptakan identitas baru yaitu Joker sebagai topeng untuk melindungi dirinya, dimana ketika tiga pria mabuk menyerangnya di kereta bawah tanah, sisi gelap Joker muncul dengan kekuatan yang kuat dan membenarkan keberadaannya sebagai mekanisme perlindungan diri. Di tengah persidangan timbul keberatan ketika pengacara ingin memperlihatkan buku harian pribadi Arthur yang berisi fantasi lelucon aneh dan detail tentang hubungan imajiner yang dirinya bayangkan dengan seorang wanita. Now, I know. And of course his jokes. Setelah itu Lee mendekati Marian dan meyakinkannya kalau sebenarnya Arthur tidak sakit tetapi justru sempurna. Dan Lee berjanji bahwa mereka akan keluar bersama dan menaklukkan dunia memulai dari hal kecil sebelum mencapai puncak. Lalu saat itu Marian pun mengaku bahwa mereka memiliki peluang yang cukup baik untuk memenangkan kasus ini. Tetapi dirinya mengingatkan Arthur bahwa Lee bisa merusak semuanya. Namun Arthur yang cinta pada Lee membelanya dengan mengatakan bahwa dirinya mengerti Lee karena mereka berdua telah melakukan hal-hal yang mirip seperti kekerasan dan perlakuan buruk. Tetapi Marian mengungkapkan bahwa sebenarnya Lee tidak jujur, yang mana dirinya itu hidup nyaman bersama kedua orang tuanya dan ayahnya masih hidup. Dan Lee itu adalah seorang psikiater yang sengaja memeriksakan dirinya ke rumah sakit jiwa atas kehendaknya sendiri. Dan Lee bebas bisa pergi kapan dirinya mau. Kemudian Marian pun memperingatkan Arthur bahwa meskipun dirinya tahu rasanya mencintai seseorang, namun Arthur tidak boleh percaya pada semua kata-kata Lee. Mendengar itu Arthur pun langsung membayangkan sebuah pertunjukan musik bersama Lee. Dan di tengah pertunjukan itu Lee berkhianat dan menembaknya. Namun adegan yang tampak sangat nyata dalam benaknya ini hanyalah fantasi yang diciptakan Arthur saat dirinya berjuang dengan pikirannya. Tak lama setelah itu seorang petugas memberitahu Arthur bahwa Lee datang berkunjung. Saat bertemu Lee, Arthur pun mengatakan bahwa dirinya tahu kalau Lee sebenarnya adalah seorang putri dokter dan mereka tidak tumbuh di lingkungan yang sama. Lee pun mengakuinya dan menyampaikan bahwa dirinya berbohong itu hanya ingin Arthur menyukainya. I just wanted you to like me. Namun Arthur mengatakan bahwa dirinya bukanlah orang bodoh. Tapi Lee terus meyakinkannya dengan mengatakan bahwa semua orang di pengadilan hanya menertawakannya. Bahkan Lee menyebut kalau pengacaranya tidak terlalu peduli kepada Arthur. Kemudian Lee mengungkapkan kalau dirinya sudah pindah ke apartemen di gedung yang sama sehingga mereka bisa tinggal bersama. Meskipun Arthur menolak, namun Lee tetap memaksa dengan mengatakan kalau dirinya telah hamil mengandung anak Arthur, karena memang sebelumnya mereka sempat melakukan empludan. I'm pregnant. Di sidang berikutnya seorang wanita bernama Sophie dipanggil untuk memberikan kesaksian. Saat ditanya, Sophie mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal Arthur dengan baik karena hanya bertemu beberapa kali. Namun Sophie sangat mengenal baik ibu Arthur yang suka berbuat baik pada putrinya. Kemudian Marian bertanya, apakah Arthur yang dia lihat di TV saat itu berpakaian seperti Joker tampak seperti orang yang sama yang memasuki apartemennya? Sophie menjawab bahwa Arthur yang dirinya lihat di TV terlihat sangat berbeda karena saat itu Arthur berpakaian seperti badut. Mendengar itu Marian pun memanfaatkan momen ini dengan mengatakan bahwa meskipun ibu Arthur sangat baik kepada putri Sophie, namun kemungkinan besar dirinya pernah menceritakan sesuatu tentang putranya. Sophie menyampaikan bahwa ibu Arthur pernah mengatakan kalau putranya memiliki sesuatu yang aneh seperti tawa yang konyol dan menyeramkan. Bahkan ibu Arthur juga pernah menceritakan bahwa ketika Arthur masih kecil, dirinya mencegah Arthur dari bundir. Akan tetapi Sophie mengungkapkan kalau menurutnya cerita itu tidak masuk akal karena Arthur tidak pernah terlihat lucu. Tak lama kemudian Arthur mengalami imajinasi melihat dirinya sepenuhnya menjadi Joker, kemudian membantai semua orang yang ada di persidangan itu sambil tertawa terbahak-bahak. Namun tak lama dirinya kembali kepada kenyataan dan memutuskan untuk membela dirinya sendiri dengan memecat Marian yang merupakan pengacaranya. Meskipun terkejut, namun akhirnya hakim menyetujui keputusan Arthur itu. Setelah itu Lee mengunjunginya di penjara dan memberi selamat atas keputusan Arthur yang memecat pengacaranya dan mengambil kendali atas pembelaannya sendiri. Dan dengan yakin Lee mengatakan kalau Arthur pasti akan berhasil. You did.
Arthur Fleck downtown today. Ketika sidang kembali dilanjutkan, seorang saksi bernama Gary menceritakan dengan sangat jelas bagaimana Arthur dengan brutalnya menikam seseorang bernama Randall dan bagaimana kejadian itu berlangsung. Arthur kemudian maju dan berbicara dengan mengejek Gary. Lalu Arthur pun bertanya apakah saat Gary melihatnya menikam Randall dirinya terlihat gila atau seperti orang lain. Gary mengaku bahwa Arthur memang terlihat sangat berbeda seperti orang lain sepenuhnya. Dan peristiwa itu menyebabkan Gary mengalami trauma yang sangat mendalam yang belum pernah dirinya rasakan dalam hidupnya. Dan hal yang paling sulit baginya adalah bahwa Arthur yang selama ini memperlakukannya dengan baik dan tidak pernah mengolok-oloknya, kini berubah menjadi sosok yang begitu mengerikan. I still can't sleep. You were the only one who was nice to me. Please step down. You're excused. Setelah Gary menyampaikan semua kesaksiannya dan tidak ada lagi saksi untuk penuntutannya serta tidak ada pembelaan lebih lanjut dari Arthur, hakim pun memutuskan untuk menutupnya dan sidang itu akan dilanjutkan pada hari Senin. Keesokan harinya dalam suasana yang kacau, Joker bertemu dengan Lee dan bersama-sama mereka memulai pertunjukan musikal. Setelah itu Joker merasa kuat dan memberitahu para penjaga bahwa dirinya kini berperan sebagai pengacara dan akan membawa mereka ke pengadilan. Namun para penjaga merespon dengan brutal dan menyiksanya sebagai hukuman atas penghinaan yang dilakukan Joker selama persidangan yang menyebut mereka sebagai petugas gemuk di siaran langsung TV. Setelah dihajar, Arthur pun terbaring hingga Senin pagi. Dan saat kembali ke persidangan dirinya kembali mengenakan kostum Joker lagi. Kemudian hakim pun memberitahu Arthur bahwa ini bukanlah sirkus, jadi Arthur harus berperilaku layak. Kemudian Arthur pun mengaku kalau dirinya bukan membunuh 5 orang seperti yang diketahui publik, melainkan 6 orang termasuk ibunya yang dibekap dengan bantal sampai ibunya kehabisan nafas. Yang kini dirinya pun merasa tersesat dan ingin memulai hidup baru. Mendengar itu Lee merasa kecewa dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Selepas itu Arthur diberi izin untuk melakukan panggilan telepon dan dirinya pun menghubungi Lee. Di mana saat itu Arthur pun meminta Lee untuk kembali karena putusan akan diumumkan dalam waktu 1 jam. Dan dirinya ingin kehadirannya. Sambil menunggu jawaban, Arthur pun menyanyikan sebuah lagu untuknya. Namun Lee tidak menjawab, tetapi kita melihat bahwa sebenarnya Lee mendengarkan setiap perkataan Arthur dengan berlinang air mata. Saat putusan tiba, juri pun menyatakan kalau Arthur bersalah atas semua dakwaan pembunuhan. Dan di tengah keheningan yang mencekam, Arthur yang frustasi pun mulai tertawa dengan tawa khasnya yang menakutkan dan sinis. Dan hal itu tentu saja membuat persidangan menjadi kacau. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan sebuah bom hingga akibat ledakan itu ruangan pun hancur dan orang-orang yang hadir di persidangan itu terluka. Sementara Arthur sendiri hampir tidak bisa bergerak tetapi berhasil keluar. Dan di sana penggemarnya yang berpakaian seperti Joker menunggunya dan membantu Arthur melarikan diri. Namun karena macet, Arthur pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyelinap keluar dari mobil dan melarikan diri. Meskipun dikejar, namun mereka tidak bisa menangkapnya. Kini Arthur pun berjalan sendirian dan merasa kesepian hingga akhirnya dirinya pun bertemu dengan Lee. Lalu Arthur pun memberitahu Lee kalau mereka meledakkan gedung persidangan dan kini dirinya ingin mengajak Lee melarikan diri. Namun Lee mengatakan kalau mereka tidak bisa kemana-mana karena mereka mempunyai fantasi yang harus ditinggalkan. Selain itu kini dirinya juga tidak lagi menjadi orang yang sama. Mendengar itu Arthur pun merasa sedih karena dirinya tidak bisa hidup tanpa Lee. Disebabkan hal itu dirinya ingin melarikan diri bersamanya. Terlebih lagi kini mereka akan memiliki bayi. Namun Lee tidak menjawabnya dan malah pergi. Tak lama polisi pun datang dan membawanya kembali ke penjara. Yang mana di sini Arthur pun sangat merasa sedih dan kecewa dengan hidupnya sehingga dirinya pun tidak mau lagi bernyanyi. Tak lama seorang petugas memberitahunya bahwa Arthur memiliki pengunjung. Dengan setengah hati Arthur pun pergi untuk melihat siapa yang datang. Pria itu kemudian bercerita tentang seorang psikopat di bar yang mengalihkan perhatian orang. Lalu tiba-tiba saja si pria itu pun langsung menusuk Arthur berulang kali. Saat sekarat Arthur pun membayangkan adegan di mana Lee mengkhianatinya. Dan ketika Arthur mati kehabisan darah, si pria itu tertawa dengan sangat puas dan inilah akhir dari cerita.
Joker.